Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Huda hari ini. Hari ini Pak Huda akan menjelaskan materi tentang IPA di tematik. Kita masuk di subtema 3, yakni tentang memelihara kesehatan organ pernafasan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai macam kelainan pada organ pernafasan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih Pak cara untuk menjaga agar organ pernapasan kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, tapi untuk subtema ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Kalau sebelumnya kalian belajar dengan menyimak materi yang disampaikan lewat video, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menjaga organ pernapasan manusia melalui sebuah permainan yang berjudul mitigasi ular tangga, tentang mitigasi bencana kabut asap. Ya, kalau mungkin kalian pernah dengar di Indonesia pernah terjadi yang namanya kebakaran hutan di daerah Kalimantan yang menyebabkan polusi udara yang sangat pekat sehingga mengganggu organ pernapasan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih ketika ada bencana kabut asap, atau bagaimana sih cara kita hidup di daerah yang udaranya tercemar lewat permainan ular tangga tadi. Nah, sebelumnya kalian siapkan dulu peralatannya, yakni kalian sudah punya 2 lembar ini kan ya. Nah, ini silahkan kamu satukan dengan cara bagian putih yang putih ini kamu gunting ya. Kemudian kamu satukan dengan lembaran yang kedua sehingga bisa jadi lebih panjang, lebih lebar, dan ya seperti ini bentuknya jadi. Ya, jadi ada namanya permainan ular tangga mitigasi bencana kabut asap. Nah, selain kalian siapkan papannya atau lembarannya, jangan lupa juga siapkan dadu. Ya, dadunya bisa kalian pakai dadu yang kecil, atau kalau nggak punya kalian bisa pakai penghapus karet kalian. Silakan dibentuk menjadi bangun kubus yang semuanya itu sama, ada 6 sisi, terus beri nomor 1 sampai 6 ya. Bisa kalian pakai dadu dari karet penghapus. Selain itu juga jangan lupa siapkan gaconya. Gaconya misalnya kayak udah pakai tutup botol. Kalian juga bisa pakai benda-benda di sekitar kalian yang tidak terpakai, misalnya mungkin batu-batu kecil juga boleh ya. Nah, selanjutnya permainan ini lakukan bisa dengan saudara kalian atau dengan orang tua kalian untuk memainkannya. Aturannya sama dengan permainan ular tangga pada umumnya. Silakan disepakati dengan teman yang sedang kalian ajak bermain. Jadi siapa yang main duluan, kemudian gaconya yang mana. Nah, di sini bedanya adalah kalian akan menemui yang namanya bagian tangga dan bagian ular. Nah, ketika kalian mendapatkan nomor yang ada tangganya, ya, maka kalian boleh naik. Di situ ada keterangan. Di bagian bawah itu baik untuk bagian awal tangga maupun bagian awal ular itu ada kata-kata kabut asap. Berarti kalian sedang berada di area yang terdampak kabut asap. Nah, ketika kalian naik tangga berarti kalian selamat. Kenapa kalian bisa selamat? Kalian bisa selamat karena kalian melakukan hal-hal yang harus dilakukan ketika ada bencana kabut asap. Misalnya, di situ ada keterangan beraktivitas di dalam ruangan. Jadi kalian naik, kalian melakukan kalimatnya tersebut. Di situ ada kalimatnya. Itulah yang di tangga itu adalah hal-hal yang harus kalian lakukan ketika terjadi bencana kabut asap. Ulang lagi ya. Jadi ketika kalian ada di kotak kolom nomor atau papan yang bertuliskan kabut asap, artinya kalian sedang berada di daerah yang terdampak bencana kabut asap atau terjadi polusi udara. Nah, kalau kalian naik di situ ada tangganya, silakan naik. Nah, di situ di bagian ujung tangga itu ada kalimat atau aktivitas yang harus dilakukan ketika terjadi bencana kabut asap atau polusi udara.
Contohnya di sini tadi ada di nomor 24 ada beraktivitas di dalam ruangan. Artinya kalian bisa selamat dari bencana kabut asap ketika kamu mau beraktivitas dalam ruangan, ya, sehingga tidak terkena langsung dampak dari bencana kabut asap. Oke, yang lainnya misalnya di situ ada ular, sama kotaknya di situ tuh tertulis kabut asap. Sekali lagi kamu berada di daerah yang terkena bencana kabut asap, maka ketika ada ekor ular kamu turun. Nah, di itu ujung ular tersebut, di bagian kepala ular itu ada penyakit yang atau gangguan yang terjadi ketika kalian tidak mampu menghindari bencana kabut asap. Contohnya ada alergi, peradangan, dan infeksi saluran pernafasan. Artinya kamu berarti organ pernafasanmu sakit atau terganggu karena adanya bencana kabut asap. Di situ ada banyak sekali kepala-kepala ular. Artinya di situ ada banyak sekali penyakit yang bisa terjadi ketika kalian terkena bencana kabut asap. Selain itu juga ada ujung-ujung tangga yang banyak. Artinya di situ adalah hal-hal yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di area yang berdampak atau terdampak bencana kabut asap. Nah, pemenangnya adalah mereka yang sampai di ujung atau di papan nomor 100, ya, seperti biasanya. Jadi diharapkan kalian nanti mendapatkan banyak informasi. Yang pertama, informasi bagaimana cara mencegah atau bagaimana cara menghindari bahaya dari bencana kabut asap. Yang kedua, kalian bisa mengetahui apa saja atau gangguan apa saja yang bisa terjadi pada organ pernapasan kalian ketika kalian terkena kabut asap atau terpapar kabut asap dan masuk ke saluran pernapasan. Oke, sampai sini paham? Setelah ini Pak udah tampilkan lagi aturannya di sebelah sini. Silakan kalian baca. Nah, jika masih belum paham, bisa kalian tanyakan ke guru kalian masing-masing, ya. Sekali lagi kalian bisa bermain dengan teman kalian yang memang ada di dengan saudara kalian, atau bisa mengajak orang tua kalian, ya. Untuk alat-alatnya silakan disiapkan dulu sebelum bermain. Kemudian jangan lupa saat bermain didokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian kirim ke wali kelasnya masing-masing, ya, sesuai instruksi. Nah, untuk tugasnya silakan nanti cek di Google Classroom-nya. Apa perintahnya? Silakan dicek di situ. Oke? Untuk hari ini Pak udah akhiri. Selamat bermain dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.